Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan nama saya Gevrin Elia dengan NIM 4004022465317 dari kelas kerjasama 3D. Nah, di sini saya akan membahas tentang sistem kendali dengan Autonix TK4S T4RN menggunakan software DIQ Master. Adapun tujuan praktikum yang saya akan jelaskan pada hari ini yaitu mengoperasikan software DIQ Master untuk membaca dan merekam data suhu secara real time dari sensor TK4S TE4RN, menerapkan kontrol on-off dengan beberapa variasi histeresis, dan membandingkan pengaruhnya terhadap kestabilan sistem pada set point tertentu. Kemudian melakukan proses tuning kontrol PID atau PID secara bertahap untuk mendapatkan respon sistem yang stabil dan akurat. Kemudian menganalisis parameter kontrol terbaik berdasarkan grafik respon, suhu, dan data hasil pengukuran. Adapun software, alat, dan software yang kita gunakan yaitu ini, Autonix, TK4S, T4RN, controller suhu, kemudian sensor suhu, thermocouple atau RTD, kemudian pemanas atau header, kemudian konverter USB to RS485, kemudian kabel komunikasi RS485. Adapun perangkat yang kita gunakan yaitu laptop. Kemudian softwarenya di IQ Master. Cara penggunaan cara penggunaan Autonix TK4S T4RN dengan di IQ Master yaitu pertama-tama Anda harus menghubungkan TK4S T4RN ke laptop Anda. Kemudian sambungkan controller ke komputer menggunakan kabel RS485. Jika laptop tidak memiliki port ini, gunakan konverter USB to RS485. Nah, pastikan polaritas kabel pin A dan B tersambung dengan benar pada terminal controller. Kesalahan sambungan dapat menyebabkan perangkat tidak terdeteksi atau terbaca pada laptop kita. Kemudian menyiapkan software DIQ Master pada laptop kita ataupun PC. Perangkat yang akan kita gunakan untuk mengatur tuning dari PID maupun on-off dari Autonix tersebut yaitu pertama kita harus membuka aplikasi DIQ Master setelah perangkat terhubung. Kemudian software ini berfungsi menerima data suhu aktual melalui komunikasi RS485. Kemudian fitur utamanya yaitu menambah perangkat monitoring atau suhu real time dan menyimpan data pengukuran. Kemudian selanjutnya kita menambahkan perangkat di DIQ Master untuk mulai membaca data. Kita klik device, kemudian menambahkan new device. Pilih tipe perangkat yaitu TK4S, T4RN dari daftar. Kemudian tentukan COM port sesuai dengan konverter MS485 yang terhubung. Atau atur baud, red parity, dan stop bit sesuai pengaturan controller. Kemudian menampilkan dan memantau data suhu setelah terkoneksi. Adapun PV proses value-nya merupakan suhu aktual terbaca sensor. Kemudian kita pada SP-nya menampilkan suhu target yang diatur pada pengguna. Adapun menyimpan data atau data logging yaitu aktifkan fitur data logging untuk mengatur, merekam grafik dan data suhu. Kemudian data dapat disimpan dengan format CSV atau XLS sehingga mudah diolah menggunakan Excel. Kemudian grafik respon suhu dapat digunakan untuk analisis pengendalian suhu. Kemudian adapun kesimpulan yang dapat saya simpulkan
Sebelum kita masuk ke kesimpulan, yaitu saya akan menampilkan data hasil praktikum yang kami lakukan, kelompok 2 lakukan pada praktek proses pengambilan data, yaitu 10 kali percobaan pada 10 kali percobaan pada on off dan PID masing-masing 10. Di sini saya akan menampilkan data hasil kelompok kami telah mendapatkan. Adapun proses pengoperasian dari DIQ Master seperti ini, Anda dapat melihatnya. Di sini merupakan aplikasi dari Autonix. Kemudian kita di sini memasukkan device kompor tersebut. Di sini kita mengaturnya. Di sini kita mengatur line grab buat data nanti yang akan kita lakukan. Kemudian kita setting y-axis di sini, yaitu kita atur pada minimal 28 dan maksimal 60. Ini suhu yang kita atur dan kita mau. Adapun pengoperasiannya seperti ini, jika sudah tertampil, di sini kompor yang kita gunakan yaitu COM5 TK4R, COM5 TK4 TK4S telah terkoneksi di sini. Adapun jika sudah kita operasikan, data tertampil akan seperti ini. Nah, di sini jika kita sudah memulai, data yang terlihat akan seperti ini. Jika kita lebih jauh lagi, data yang terlihat akan seperti ini. Ini merupakan percobaan dari PID. Adapun percobaan dengan on off 10 kali, dia tidak kurang lebih seperti itu. Hampir sama. Bedanya dia tidak mengatur pada settingan di sini, tidak mengatur PID-nya. Karena PID sendiri kan dia mengatur supaya dari port yang telah kita sambungkan ke laptop itu bisa mati sesuai yang kita inginkan. Bahan kerja yang kita inginkan, praktikum yang kita inginkan bisa mati. Adapun grafik percobaan yang telah kami ambil dengan PID seperti ini, setelah kami rangkum, nanti bisa saya share di drive data mentahnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Di sini saya akan menyimpulkan Autonix TK4S T4RN mampu melakukan pengendalian suhu dengan akurat melalui dua metode utama, yaitu on-off dan PID sehingga dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan proses pemanasan. Penggunaan DIQ Master mempermudah proses monitoring suhu secara real-time. Pengaturan parameter, serta pencatatan data atau data logging untuk analisis respon sistem. Kontrol on-off menunjukkan karakteristik yang sederhana tetapi menimbulkan osilasi suhu dan kurang stabil pada set point tertentu. Terutama jika histeresis terlalu kecil. Kontrol PID memberikan respon yang lebih halus, stabil, dan presisi dengan error steady state yang rendah setelah dilakukan tuning parameter PID. Nah, di sini kan kita mengaturnya tadi, sehingga
lebih stabil lah. Kemudian dari hasil praktikum, kombinasi pengaturan kontrol yang tepat membuat sistem mencapai set point dengan waktu respon cepat dan stabil sesuai kebutuhan proses kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.